Ya, penyebaran COVID-19 atau virus corona jelas memukul perekonomian China. Kita ketahui pemerintah China melakukan langkah ekstrim dengan melockdown atau mengisolasi Wuhan yang mana menjadi pusat penyebaran COVID-19 atau virus corona. Akibatnya terjadi supply dan demand shock di mana demand masyarakat ini menurun akibat terisolasi ataupun juga terus berada di rumah dan supply juga terganggu akibat pabrik yang tutup dan tidak dapat beroperasi. Dan bahkan aktivitas perdagangan seperti ekspor dan impor China juga terganggu berkat penyebaran virus yang merebak ke seluruh negeri. Nah, lantas seperti apa data-data perekonomian China dari awal tahun ini? Kita akan simak dalam Ekonomi China Amblas diserang COVID-19. Ya, Biro Statistik Nasional China menyebutkan bahwa sepanjang 2 bulan pertama di tahun 2020, setidaknya ada 5 juta orang yang kehilangan pekerjaan mereka akibat wabah COVID-19 ataupun juga virus corona. Jadi berdasarkan rilis tersebut, tingkat pengangguran China ini naik menjadi 6,2% pada bulan Februari jika dibandingkan dengan Januari 2020 yang sebesar 5,5% dan Desember 2019 yang sebesar 5,2%. Nah, kemudian melansir CNBC International, data pengangguran di China ini bisa sangat diragukan begitu ya, bahkan setelah negara ini mengubah metodologi yang tadinya melakukan dari klaim pekerja ini menjadi survei di tahun 2018 ini guna mendata lebih banyak lagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kita ketahui bahwa sebetulnya ada sekitar 442 juta masyarakat China yang bekerja di daerah perkotaan dan diperkirakan sebetulnya angka ini tuh lebih tinggi lagi begitu ya. Dan kemudian berdasarkan data yang sama disebutkan bahwa untuk angka pengangguran ini selama 20 tahun terakhir ini berada di angka 4 hingga 5% untuk fluktuasinya. Dan kita akan lihat seperti apa grafik unemployment rate ataupun juga angka pengangguran di China berdasarkan data dari Ministry of Human Resources dan Social Security. Di mana kita akan lihat dalam 5 tahun terakhir dari 2015 hingga 2019. Di sini kita lihat bahwa sebetulnya China ini konstan berhasil menekan angka penganggurannya ke titik terendah begitu ya sepanjang periode ini. Dan di sini kita lihat bahkan di tahun 2019 di bulan Januari ini bahkan ada di titik terendahnya. Nah, kemudian dengan adanya COVID-19 ataupun juga virus corona ini artinya bahwa grafik ini akan naik kembali bergerak ke atas begitu. Nah, sementara itu juru bicara Biro Statistik Nasional menekankan ya bahwa tingkat pengangguran di China mungkin akan kembali turun dalam semester kedua di tahun 2020 ini, mengingat bahwa sejumlah bisnis akan kembali melanjutkan pekerjaan dan juga beroperasi secara normal. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, kita ingat lagi bahwa penyebaran COVID-19 ini terjadi tepat di pekan libur perayaan Imlek dan ini tentu sangat memukul perekonomian China dari segi konsumsi. Tadi disebutkan bahwa ada supply dan juga demand shock begitu ya. Belum lagi sebetulnya penyebaran yang kian tidak terkendali di Wuhan ini membuat China tadi melakukan lockdown sudah disebutkan dan akhirnya kota-kota ini yang awalnya menjadi virus begitu ya, dan ini tentunya berdampak pada supply dan juga demand shock. Nah, sementara itu kita bisa lihat di sini bahwa untuk dari China sendiri update-nya pada hari ini pada 17 Maret 2020 penyebaran COVID-19 di China ini ada 81.045 orang yang positif terjangkit COVID-19, sementara 7.139 ini meninggal dunia dan juga 78.957 ini berhasil dinyatakan sembuh begitu ya. Nah, kemudian sebetulnya kalau secara grafik begitu ya, ada sejumlah grafik yang sebetulnya sudah beredar begitu disebutkan bahwa sebetulnya untuk penyebaran COVID-19 di China sendiri grafiknya sudah mulai melandai. Artinya bahwa penyebaran di China saat ini sudah mulai kembali bisa diatasi begitu. Dan meski demikian dari sejumlah analis dan juga sejumlah ekonom menyatakan bahwa sebetulnya untuk pertumbuhan ekonomi China ini tentu masih akan berat di tahun 2020 ini, mengingat bahwa sebetulnya ada alasan-alasan lain begitu, diantaranya adalah sejumlah negara ini menyebabkan yang turut tersebar begitu ya COVID-19 dan akhirnya ini berbeda dan akhirnya ini berdampak juga pada perekonomian China karena negara-negara tersebut adalah mitra dagang dari China. Dan berdasarkan perkiraan dari Biro Nasional Statistik China menyebutkan bahwa analis menyebutkan
Kembalinya aktivitas ekonomi dan juga bisnis ini belum berarti China sudah bisa beroperasi dengan kapasitas yang sama seperti sedia kala. Sehingga ini masih mungkin menimbulkan potensi pengurangan karyawan atau PHK. Bahkan ekonom dari The Economist Intelligence Unit, Dan Wang ini memperkirakan bahwa jumlah pengangguran dampak dari penyebaran COVID-19 akan mencapai angka 9 juta orang di tahun 2020. Bayangkan ini banyak sekali dampak dari COVID-19. Dan berikutnya, kita lihat selain rilis data dari lonjakan pengangguran, sejumlah data lain pun menunjukkan bahwa ekonomi China mengalami pukulan yang berat di awal tahun ini. Jadi penjualan retail barang konsumsi kita lihat di sini turun 20,5% pada periode year on year begitu ya. Kemudian penjualan barang konsumsi fisik ini juga kalau kita lihat sebetulnya meningkat begitu 3% atau 1/5 dari keseluruhan penjualan retail. Ini berkat orang yang mengisolasi diri di rumah akhirnya cenderung untuk berbelanja online sehingga tadi naik begitu angkanya 3%. Sementara untuk produksi industri ini merosot 13,5% dan investasi aset ini anjlok 24,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu. Bayangkan ini berarti besar sekali begitu ya merosotnya ataupun juga dampaknya pada ekonomi China. Kemudian aktivitas perdagangan ekspor impor China dengan 50 negara lain pun akhirnya menjadi terhambat ini berkat pembatasan logistik dari dan menuju ke China. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, ekonom dari lembaga Morgan Stanley, Robert Shing, kemudian Xi Pengshai dan juga Jenny Shang ini menyebutkan bahwa data yang terkontraksi sepanjang Januari-Februari ini menyiratkan ya bahwa pertumbuhan ekonomi China atau PDB China pada kuartal 1 di tahun 2020 ini kemungkinan akan tumbuh negatif. Jadi angka pengangguran diprediksi akan semakin membesar di bulan Maret meskipun produksi sudah kembali secara perlahan. Nah, kemudian senada dengan pernyataan tersebut, ekonomi China, Shang Xi ini berpendapat bahwa pemerintah China ini perlu fokus pada pencegahan kebangkrutan dan juga pengangguran dalam skala yang lebih besar lagi. Sebab berdasarkan data yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa goncangan aktivitas ekonomi China berkat COVID-19 atau corona ini lebih besar dibandingkan krisis keuangan global pada tahun 2008 dan juga 2009 lalu. Kemudian sejumlah ekonom pun juga memprediksi bahwa target pertumbuhan PDB China ini masih akan sulit dicapai berkat tekanan tambahan dari negara-negara mitra dagang yang mengingat bahwa penyebaran COVID ini juga berlangsung di negara lain dan tentunya penyebaran ini juga semakin mengganas begitu. Dan sejumlah negara juga seperti adalah S&P Global Ratings ini mereka menyebutkan telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China menjadi 4,8%. Bayangkan ekonomi China di bawah 5% sepanjang tahun 2020. Begitu juga dengan Bank Dunia memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi China ini akan terkoreksi 1 hingga 2% sepanjang tahun ini. Nah, sebagai informasi, pada 16 Maret 2020 pemerintah China telah menyuntikkan dana sebesar 14,3 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 216 triliun rupiah ke dalam sistem keuangan dengan tawaran pinjaman jangka menengah 1 tahun. Nah, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, tentu apa yang terjadi di China akan berdampak pada perekonomian dunia dan juga tanah air. Sehingga bukan tidak mungkin tenaga kerja di Indonesia juga akan terkena dampaknya dari penyebaran COVID ini. Dan tentu kita berharap agar badai COVID-19 dapat segera berlalu dan perekonomian dapat segera kembali pulih.